Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Siang hari ini kita lagi ada stok. Ini review stok kita. Jadi ada yang tanya stok kita hanya satu ini saat ini karena Brio yang kemarin yang titipan itu juga sudah terjual. Dan sekarang tinggal Innova V diesel Matic 2010. Kondisinya seperti apa? Ini dia kondisinya. Oke, jadi setelah kita sedikit nge-review tentang kondisi secara keseluruhan mobil ini, nanti teman-teman bisa kontak langsung ke kita tentang harganya. Jadi ada kelebihan-kelebihan dibandingkan yang tipe G ya, untuk tipe yang V ini. Sangat sulit sekali mencari Innova diesel V tipenya Matic. Nah ini 2010 ya, jadi masih mungkin ya terjangkau lah buat teman-teman yang nyidam yang namanya diesel Matic dengan kondisi ada airbagnya, ada ABS-nya. Itu yang membuat kita lebih safety ya ketika kita pakai mobil gitu kan, karena jalanan sekarang itu luar biasa bagus-bagus, kemudian juga lurus-lurus ketika kita di jalan tol. Nah itu sangat membutuhkan yang namanya rem ABS, kemudian juga airbag saat terjadi yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah kondisinya seperti ini teman-teman, ini 2010, pajaknya bulan 4 ya. Nah kalau yang tipe V udah pasti grillnya ini warnanya krum-kruman dari dealernya sana, bukan modifikasian. Jadi grillnya sudah krum-kruman, ada 2 bilah yang krum, dan ini kan ikut ke cover, jadi cover mesinnya ya. Lampunya masih kinclong, baik yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Kemudian fog lamp juga masih kinclong juga yang belah kiri dan sebelah kanan. Ini ada tambahan pemanis kayak kumisnya gitu, tapi sewarna dengan bodi. Ini ada dikit ya, catnya agak ngelupas-ngelupas dikit ya, wajar-wajar aja lah seperti itu teman-teman ya. Terus kalau kita ngomongin ke bodi nih, bodi samping ini 4D D4D ya. Terus kemudian ini masih mulus juga, sampai belakang juga masih mulus catnya. Kalau untuk ukuran cat tahun 2010 alias mobil yang udah dipakai 15 tahun, kondisinya menurut saya masih oke. Dia ada chrome-nya di sini, nih ada chrome-nya juga. Terus kita ngomongin ke peleknya tipe V dan tipe G itu berbeda. Nah peleknya modelnya yang seperti ini kalau tahun 2010 ya. Dan kita lihat kolong-kolongnya mas, mumpung masih sebelah sini ya, ini bagian sini nih. Nah ini ke depan itu masih mulus semua ya. Oh, termasuk sasisnya juga mulus, nggak ada karat-karat, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada. Tuh mulus semuanya. Oke. Sekarang kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakang dari Innova 25V. Ini ada chrome, ada lambang Toyotanya, ada wiper belakang, kemudian ada defoggernya di bagian kacanya, ada spoilernya, ada mount stop lampnya, dan ini ada bumper bawaan dari sananya. Terus kalau ini kamera mundur belum ada, cuma sensor parkirnya sudah ada. Lampunya ya bawaan 2010, kondisinya seperti ini masih cukup lah. Dan seperti sebelah sini juga sama, masih cukup ya, bawaan aslinya.
kondisinya seperti apa kalau kita buka? Ya kita buka aja. Ini tidak ada bekas nabrak di bagian belakang. Bautnya masih original. Terus sealer-sealernya juga masih utuh. Sini juga sama nih, sealer pintu keliling. Ini masih utuh semua, tidak ada bekas nabrak. Nah ya, kalau yang sebelah sini ya udah pasti utuh. Karena apa? Ya pintunya aja nggak apa-apa, dan pintunya juga belum pernah dibongkar ya. Nih masih utuh semua. Kita pasang lagi. Nanti boleh dibuka-buka teman-teman, kalau pas mau ngecek boleh ke sini ya. Nanti test drive juga sama kita boleh. Terus. Oke, ini sangat susah ya nyarinya yang tipe V-Matic diesel ya. Oke, kemarin ini buat bawa ban. Terus ini masih bawaannya juga ya. Kita lihat ban serepnya Mas, sini. Ini ban serepnya nggak kelihatan karena ada covernya. Sini masih ada covernya. Tapi kalau ngeliat dari samping sini ya bannya memang kurang bagus ya ban serepnya. Nanti coba kita carikan ban serep yang kondisinya masih layak lah. Biar teman-teman juga tenang gitu ya. Kita lihat bagian tengahnya masih. Kacanya di sini ada ini ya, antenanya. Iya. Nih, Innova itu enaknya itu adalah longgar udah pasti. Jadi di sini ada lebih dari 1 jengkal, di depan itu posisi mengemudi saya. Terus ini semua untuk kisi-kisi AC per kepala atau triple blower, karena blowernya ada di depan, di sini, di belakang itu ada semua untuk AC-nya. Jadi setiap bagian baris itu bisa ke bagian AC-nya. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya sebelum terakhir kita ngecek bagian mesinnya. Sini. Ini ya. Pedal rem, pedal kopling, pedal gas, pedal rem. Terus ini setirnya. Di sini kalau setirnya yang tipe V, palangnya palang 4. Ini dari sananya kita dapatnya sudah di cover seperti ini ya. Nih seperti ini. Ini ada luka-luka di sininya nih. Ini bekas tangannya jahat ini paling Maka di cover seperti ini. Kalau nanti nggak suka mau di cover sininya, tinggal komunikasi aja, kita cover ulang lagi bisa. Terus berikutnya lagi, tapi ini masih asli ya. Jadi memang ya apa adanya seperti ini. Ini untuk tombol pengatur head unitnya, pengatur head unit masih bawaan juga. Kemudian ada mode segala macamnya masih ada. Ini ada airbagnya, bagian setir 1, di bagian penumpang ada juga 1. Terus ini masih yang membedakan tipe V selain dari selain dari setir, speedometernya juga bentuknya berbeda seperti itu. Kilometer 135.056. Nah ini temperaturnya juga sudah 1/4. Kita hidupkan aja. Ini untuk AC dia digital. Nah pengaturannya digital seperti ini. Kemudian ada wood panel yang warna kuning seperti ini. Kemudian ada lengkap untuk informasi displaynya di sini juga. Nih ya, informasi displaynya juga lengkap di sini. Tuh, range-nya masih 201 kilo dengan posisi kita berhenti seperti ini. Nah ini masih lengkap ya, masih fungsi semua, jamnya juga masih fungsi juga. Laci bagian atas juga masih fungsi. Ini biasanya sering banget patah laci bagian atas. Ini bagian bawah juga lengkap ada. Nih handle-nya seperti ini, handle transmisinya ini nggak ada nyantol-nyantolnya ya, jadi masih normal, tidak ada jeduk-jeduknya seperti ini ketika mobilnya diposisikan N ke D, kemudian dari N ke R. Nah seperti ini, kemudian masuk ke P. Nah masuk ke P kita posisikan P, terus kemudian masukkan R, itu juga nggak jedak-jedak gitu. Kadang kita temukan tuh banyak yang bermasalah di tuas maticnya seperti ini. Kemudian rem tangan oke. Joknya masih bersih semuanya juga. Terus sekarang kita lihat nih surat-suratnya teman-teman nih. Suratnya ini ada STNK. Kemudian pajak itu sampai bulan 4 2025 pajaknya 3,5 juta. Terus ini nomor rangka, nomor mesin sudah kita cek ya, waktu pas kita baru dapat itu tanggal 18 Januari. Jadi kurang lebih 1 minggu yang lalu. Ini setelah servis, ganti oli mesin sudah, oli matic sudah, nanti saya jelaskan apa aja yang diganti. Nah ini kita samsatnya sudah untuk pengecekan STNK, BPKB, nomor mesin, nomor rangka, ini difoto semua ya, mobilnya datang dan nomor mesinnya juga difoto. Sudah nggak ada kendala. Buku servisnya lengkap juga. Ini BPKB, terus kemudian ada fakturnya.
Ini fakturnya juga ada teman-teman nih. Oke, kalau kita ngelihat fakturnya, mobil ini awalnya adalah di Bintaro ya. Di sini ada keterangan Bintaro. Nah, mobilnya kondisinya seperti ini. Ini tangan kedua ya. Oke, kita lihat surat-surat sudah lengkap semua, termasuk kunci serepnya juga ada. Jadi ini kunci serepnya masih ada gantungan keliwir-keliwirnya. Ini asli, bukan buatan ya. Jadi asli kunci serepnya. Terus berikutnya lagi untuk pengaturan, nih pengaturan dari kecerahan dari lampu speedometer juga lengkap, namanya tipe V. Nah, untuk spion itu baru elektrik ya, belum retract karena tahun segini. Sekarang kita ngelihat bagian mesinnya. Kita buka mesinnya nih. Sini posisinya saya hidupkan mesinnya. Oke. Ini mesin 2KD, mesin diesel yang menurut saya paling kuat di kelasnya, dengan posisi masih oke. Teman-teman sebelum ngecek ini mungkin bisa referensi, boleh ngecek ya 5 unit atau 10 unit yang lain dulu untuk memastikan di compare barangnya antara ini dengan yang lain, boleh gitu. Ini udah kita ganti oli mesin, ganti oli filter, kemudian ganti filter solar, kemudian ini masih dari sananya bawaannya warnanya ungu seperti ini. Nanti kalau nggak mau warna ungu ya kita bisa cat lah untuk yang ini aja ya. Yang lainnya coolant juga sudah kita ganti, terus minyak rem kita ganti, minyak power steering kita ganti, oli matic sudah kita ganti, oli gardan juga sudah kita ganti. Jadi untuk oli-oli semuanya udah kita ganti. Untuk yang bagian-bagian apa namanya ya, chemical itu sudah kita ganti semua, termasuk filter solarnya. Sekarang kita coba lihat ketika mesin ini sudah panas, kalau kilometer 135.000 kok nggak ada asapnya, ya kan nggak mungkin, karena mobil udah dipakai kurang lebih 15 tahun. Ada asapnya tapi tipis, biasanya seperti itu teman-teman. Apalagi pas dibuka pertama seperti ini ya, kalau diginiin kan nggak ada, diginiin kan ada dikit, ada tipis lah gitu ya. Jadi kalau ada tipis ya wajar-wajar aja karena kilometer segitu. Kecuali kalau keluarnya kayak asap kayak orang rokok kayak gitu, itu baru yang namanya ngobos. Di sini mas, nanti teman-teman bisa ngeliat sendiri ya. Nah seperti ini ditarik, ini ada asap tipis ya, kecil ya. Ini posisi kan udah panas mesinnya. Saya baru dari rumah ke sini kan kurang lebih 4 kiloan. Nah ini ada nih kecil nih, tapi bukan kayak orang rokok. Jadi tolong dibedakan. Ini mesin diesel yang kalau dibandingkan mesin diesel konvensional kayak Panther ya kompresinya gedean ini kan gitu. Udah pasti ada asapnya dikit. Apalagi kalau kita ngomongin yang ribbon, pasti ribbon dibuka ya ada asapnya juga. Jadi monggo aja kalau itu ada yang ngomong wajib cari yang ada asapnya. Mungkin yang baru dibongkar. Jadi mesinnya yang baru dibongkar mesin nggak ada asapnya. Ketika bongkarnya bener. Nah ini kan belum dibongkar ya dari awal 2010. Jadi belum pernah bongkaran mesinnya. Jadi kalau ada keluar asap, asapnya yang wajar aja. Nggak terlalu sampai kayak kita sudah ngecek itu banyak banget sih untuk mesin diesel kayak gini 2KD. Kita udah ngecek itu ada sekitar 10 sampai 20 unitan ya. Kondisinya kalau yang lebih parah dari ini tuh banyak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, teman-teman itu kan pilihan aja. Kalau kondisi seperti ini dengan pemakaian saya yang luar biasa jangkauannya, artinya 1 tahun sampai 100.000 kilo, ini menurut saya masih bisa dipakai 100 sampai 200.000 kilo. Itu bahkan bisa lebih dari itu, tergantung dari pemakaian olinya, cara merawatnya seperti apa. Karena mesin diesel itu sangat tergantung dari olinya. Jadi olinya itu nggak boleh telat, olinya pakai yang bagus karena ini kompresinya juga lumayan tinggi untuk yang diesel modern common rail seperti ini. Insya Allah nggak ada kendala yang berarti di mobil ini. Tapi ingat, ini mobil bekas, bukan mobil baru. Jadi sudah dipakai 15 tahun. Perawatan harus tetap jalan gitu. Tapi teman-teman kalau pengen yang tanpa PR, tanpa ragat, mungkin ya bisa dipikirkan. Kalau pengen diesel, ada ribbon diesel yang masih keluar dari sekarang. Harganya kurang lebih kalau di sini sekitar 440 jutaan. Nih sudah oke mesinnya. Buat teman-teman semua yang mau 2KD tipe V Matic, kondisi layak dipakai, layak dirawat, masih jangkauannya panjang. Kalau saya pemakaian sampai 100.000 sampai 200.000, teman-teman mungkin bisa tercapai selama 10 tahun masih. Kalau saya kan 2 tahun, 3 tahun sudah tercapai kecepatan itu. Sekarang kita lanjut jalan pulang sambil kita jelaskan teman-teman semua enaknya Innova diesel itu seperti apa. Oke, jadi kita sekarang
test drive pakai Innova Diesel V Matic ini. Enaknya yang jelas kalau pakai Innova Diesel itu yang V ini ya. Pertama ini yang jelas tipe yang paling tinggi untuk Innova Diesel. Ada ABS, ada airbag. Terus tenaga dari mesin ini secara standar sesuai spek itu 105 dk di sekitar 3000 rpm, kemudian torsi sekitar 200 sekian Newton meter gitu ya. Dan ini kan mobilnya tergolong irit karena dia bisa pakai biosolar. 1 liternya itu 10 kilo ketika kita kota-kota, tapi ketika kita masuk tol dengan kecepatan konstan antara 100 km per jam, kecepatannya segitu gitu, itu bisa sampai 15 km per liter. Kemarin saya bawa dari Jakarta itu 15,5 km per liter dengan konstan di 100, 110, kadang-kadang 90. Jadi rata-rata 100 km per jam itu bisa mencapai angka itu. Tapi kalau pas sering berhenti, kemudian dihidupkan dalam kondisi AC hidup dan berhenti banyak di kota-kota macet, itu ya 1:9, 10 kayak gitu-gitu. Tergantung dari jalannya. Terus Innova yang diesel V itu dia aslinya digital, jadi pengaturannya kita bisa berapa suhu yang kita minta gitu loh. Ini kan ada keterangannya suhu, dan itu kita bisa lihat ya suhunya berapa, mau 20, mau 18, mau cool maksimal gitu kan. Ini bisa kita atur dari indikator sini. Terus berikutnya lagi setirnya itu bisa ngatur volume, kemudian juga untuk ngatur channel yang akan kita pilih, seperti itu juga. Nah, yang mungkin yang jadi apa ya, kelebihan banget dari mobil ini selain mesinnya yang super duper kuat, dalam artian kalau mau di upping itu tenaganya sangat-sangat luar biasa besar, range-nya, itu adalah suspensinya. Innova ini terkenal dengan suspensinya yang paling nyaman di kelas untuk yang dia modelnya adalah pakai sasis ya, bukan monokok gitu ya. Jadi memang Innova ini kan dia masih pakai sasis, jadi nyamannya itu ya mobil paling nyaman pakai sasis ya Innova ini. Nah, ketika kita pakai sasis seperti ini, otomatis kekuatannya lebih kuat dibandingkan yang monokok body gitu. Terus ini juga penggerak belakang. Matic-nya ya hanya 4 speed percepatan AT biasa. Nah, tapi ini AT yang bisa diandalkan karena AT-nya Innova ini terkenal juga kekuatannya. Jadi mesinnya kuat, matic-nya kuat, gardanya kuat, suspensinya juga enak, kuat juga, jarang rusak gitu kan. Terus juga gardanya kuat gitu. Ini yo kalau cari mobil diesel yang banyak kuatnya ya ini gitu. Tapi nanti teman-teman bolehlah komunikasi dengan kita kalau pengen diesel yang perawatannya mudah segala macamnya, ataupun harganya yang miring itu seperti apa, nanti bisa hubungin saya. Yuk sekarang kita jalan ke depan, Mas. Oke, jadi kita sudah melakukan test drive juga untuk Innova V Diesel Matic-nya 2010 ini. Buat teman-teman semua yang mau mobil ini, tinggal kontak saya di sini, kita ngobrol-ngobrol aja. Atau teman-teman juga mau test drive, itu boleh, kita komunikasi seperti apa Innova Diesel dan bagaimana perawatan berikutnya setelah pembelian. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.